Kita lanjutkan kembali perbincangan di dua sisi. Di sini sudah bergabung juga Dr. Gilbert. Nah, Dr. Gilbert ini Bang Ajas, biasanya kalau saya undang di dua sisi ini mengkritisi gubernur DKI. Tapi sekarang suaranya malam hari ini ternyata mendukung ya kebijakan Pemprov DKI untuk menjadikan sertifikat vaksin jadi syarat masyarakat beraktivitas nih. Bagaimana, Dok? Baik, malam pemirsa. Sebenarnya bukan dalam hal mengkritisi atau mendukung ya, tetapi bagaimana kita kemudian berpihak kepada rakyat. Kami sendiri di DPRD, khususnya dari fraksi PDI Perjuangan itu sudah dipotong banyak sekali dari income kita per bulan. Mungkin udah dengar kali 20 juta per bulan, dan kita sendiri secara aktif mencari target vaksinasi ke rumah-rumah. Bukan menunggu di lapangan, mencari ke rumah-rumah, dan kemudian kita sendiri juga aktif mencari ke sekolah siapa target vaksinasi untuk kemudian divaksinasi. Nah, kalau kemudian kita seakan-akan mendukung bukan di dalam hal mendukung dalam artian bagaimananya, kita mendukung bagaimana masyarakat bisa terbebas. Untuk masyarakat, oke. Nah, kita melihat bahwa COVID ini adalah penyebab ekonomi terdampak, bukan kemudian ekonomi yang membuat COVID, bukan. COVID yang membuat ekonomi terdampak. Bagaimana kemudian membangkitkan aktivitas ekonomi hanya dengan menangani COVID. Bagaimana menangani COVID ini hanya dengan 3 hal utamanya. 3M, kemudian vaksinasi dan pembatasan sosial. Pembatasan sosial itu sangat mahal. Kita lihat kemarin baru dilakukan 2 minggu aja semua teriak. Lalu kemudian dibuka aktivitas sosial, aktivitas ekonomi pada kelompok yang di bawah. Itu pun kemudian mencari-cari lagi dispensasi mengatakan bagaimana bisa makan 20 menit. Sebenarnya itu maksudnya kan hanya untuk menghalangi jangan kelamaan. Yang penting nggak keluar rumah lama-lama. Kemudian gitu ya. Kemudian ada lagi pernyataan kenapa kemudian dikasih sertifikat. Kita tidak dalam hal mendukung demikian, tetapi kita melihat sertifikat ini sebagai instrumen untuk membatasi kegiatan sosial masyarakat dalam suasana masih tinggi. Yang kedua juga untuk mendorong masyarakat mau dilakukan vaksinasi. Tapi saya potong nih Bung Gilbert, tapi pernyataan gubernur kan jelas sertifikat ini sebagai syarat untuk melonggarkan aktivitas masyarakat ke depannya, bukan membatasi, justru sebaliknya. Sertifikat hanya instrumen untuk mendorong orang divaksinasi. Kita melihat contoh, kita harus belajar dari kondisi di negara lain. Ada 2 negara yang berhasil melakukan pembatasan aktivitas ekonomi dengan ketentuan negaranya sudah bebas, sudah menjalani vaksinasi yang begitu tinggi persentasenya. Yaitu Inggris dan Amerika. Malah sekarang Amerika menerima turis dari luar, tetapi syaratnya di dalam karantina dan divaksinasi. Inggris sudah tanpa masker sekarang. Nah, kita ingin mencapai kondisi demikian. Bagaimana? Syaratnya sama. Kita harus mencapai vaksinasi dengan cakupan sekian persen. Nah, khusus sebentar Mbak, yang tadi, yang 8 juta yang disebutkan oleh Pak Arija, saya kira saya mesti koreksi angka itu. Karena angka itu mengalami campuran dari luar DKI. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Wagub. Ya, ada sekitar 1,8, 1,5 dari Jabodetabek, jadi Bekasi, kemudian 0,5 juta dari Banten. Nah, kalau angka ini dimasukkan seakan-akan cakupan kita sudah tinggi, padahal belum. Kita tidak akan berani mengatakan setuju untuk dibuka aktivitas ekonomi kalau cakupan kita tidak mencapai level tertentu. 70% herd immunity adalah perhitungan untuk efikasi vaksin 90%. Yang kita pakai efikasi vaksin 51%. Ya. Perhitungan secara epidemiologis adalah 100% penduduk kita, total populasi, seluruh penduduk mesti divaksin. Berarti untuk DKI harus 10 juta dulu. Dan vaksinasi kedua, bukan vaksinasi pertama. Karena vaksinasi pertama tidak memberikan. Berarti tadi Pak Wagub jelas loh menyebutkan saya vaksinasi bicara secara pertama, ilmiah. Berbeda, tetap berbeda ternyata ya, tetap berbeda. Saya mau tanggapi dulu Pak Gilbert, gini. Tadi secara jelas Pak Wagub mengatakan, syarat sertifikat vaksin itu untuk melonggarkan. Ya. Ini kan kontradiksi dengan PPKM. PPKM ini kan pembatasan, pengendalian mobilitas. Nah ini yang tadi saya bilang, kalau ada kebijakan dengan pengecualian ini menghancurkan. Itu satu. Kedua, nggak semua masyarakat punya gadget. Ketiga, banyak masyarakat Jakarta yang nggak punya NIK itu nggak bisa vaksin, mau vaksin. Masih ada masalah administrasi yang harus dibereskan dulu begitu. Keempat, banyak masyarakat yang nggak bisa vaksin bukan karena nggak mau, tapi karena hambatan kondisi kesehatan. Nah ini juga harus diperhitungkan. Makanya kalau saya tadi mau mengatakan, loh kok kenapa jadi melonggarkan gitu? Ini kontradiksi dengan prinsip-prinsip pembatasan. Sebentar gini. PPKM gitu loh. Saya sedikit tambahkan bisa ya. Sebenarnya memberikan peluang, mengatakan sertifikat ini perlu hanya instrumen,
Kalau Sehingga kita instrumen, mendorong untuk artinya dilakukan kalau itu. instrumen tidak boleh jadi syarat. Ya. Tidak Dan yang wajib kedua, begitu. lengkap. Tidak boleh Da- wajib begitu. Iya. Ada satu hal yang penting Ini juga. nggak konsisten berarti sikap DPRD kita, sama wakil sikap gubernur. kita adalah hak orang yang kemudian patuh dengan aturan mesti kita hargai. Jangan kemudian mereka kelompok yang patuh dengan aturan kemudian kalah oleh kelompok yang tidak mau patuh dengan aturan. Pak, kalau saya ngeliatnya gini. Karena itu kita sangat mengharapkan masyarakat mau patuh. Nah, bagaimana mau patuh? Kalau kemudian dilakukan sertifikasi ini untuk kemudian membatasi aktivitas sosial, kita mendukung sebagai instrumen. Nah, Oke, kalau sebentar. tadi diperbandingkan Amerika dengan Inggris, sangat nggak apple to apple, Pak. Beda. Saya tidak Kalau membandingkan, Amerika dengan Inggris, tetapi itu saya taat. memberikan contoh Ya, karena apa? bahwa ekonomi baru bisa Pengawasannya jalan, dibuka gitu loh. kalau Bentar. kemudian semua divaksinasi. Saya tidak Oke, membandingkan. boleh tahan dulu sekarang ini tujuannya untuk menyelamatkan ekonomi agar bisa tetap bergerak Loh, begitu Bung iya, Azhar. Nah. iya. Syaratnya kan menjaga agar tetap sehat supaya Ya. ekonomi bisa hidup kembali, Ya. gitu loh. Nah. Ya. Nah, kalau misalnya tadi dikatakan Pak Wagub, ini untuk melonggarkan. Nah, ini yang saya bilang saya kritik. Ini kan pengecualian yang kacau gitu loh. Ini bahaya justru nanti merasa sudah Sebentar, divaksin gitu kan. kacaunya di mana? Kan ini melonggarkan asalkan sudah divaksin. Tadi walaupun Loh, ya, Pak Wagub vaksin bilang pertama, sertifikat Mbak. vaksin Vaksin pertama, gitu kan. Nah. Ya. Ya kalau memang sudah banyak 8 juta, beliau bilang ya buat apa dikontrol? Ya kan? Kan sudah hampir semua. Herd community-nya hampir tercapai. Ya tunggu saja sampai herd community tercapai, tinggal prokes dijalankan gitu. Itu dibuat masyarakat itu taat. Saya sudah divaksin 2 kali. Oke, boleh Tapi saya ditanggapi. taat Kenapa gitu harus loh. dikontrol gitu kalau sudah 8 juta? Data 8 juta 32 ribu yang saya lihat hari ini sebenarnya itu harus dikurangi 1,8 yang tadi. Oke, let's say Dan- itu ada sekitar 8 kurang 1,8 sekitar Ya, sekitar 6,2 6,2 juta ya. 6,2 itu masih jauh dari target yang ditargetkan di Agustus. Dan kemudian kita mesti melihat efikasi vaksin yang digunakan. Kita masih mempunyai target yang perlu jangka panjang. Sehingga jangan terburu-buru nanti membuka. Itu message pertama. Yang kedua message-nya, jangan masukkan data yang dari luar Jakarta kemari. Oke. Yang ketiga, message yang paling penting, target 77,5 juta target yang kemarin dikatakan itu harus di breakdown, harus diuraikan per RT RW. Klasternya harus sampai ke situ. Kenapa? Kita tidak pernah tahu siapa penduduk yang kemudian sudah divaksin. Yang tahu itu datanya ada 2, Kementerian Kesehatan atau yang lain. Saya melihat ada kesimpang siuran antara Pikir dengan Smile. Kita harus mempunyai jelas ini data per penduduk berdasarkan NIK, dan kegunaan NIK itu dibikin walaupun kemudian masalah dengan korupsi kemarin. Tetapi kegunaan NIK yang paling utama saat ini adalah kita punya data yang jelas siapa yang sudah divaksin, di mana tempatnya, dan itu diberikan ke RT RW untuk kemudian mereka tahu ini loh masyarakat saya yang belum. Kalau tanpa diuraikan ke klaster yang lebih kecil, maka kita akan bicara gelondongan provinsi, sementara kecamatan, Cakung baru 38, Cawang baru, Durensawit baru 33, yang cakupannya 50% masih sangat banyak. Artinya berbicara gelondongan 8, sekian juta, itu adalah absurd datanya. Nanti kita akan tanyakan ke Pak Wagub nanti Ya. begitu bergabung ya. Nah, bagaimana tuh Bung Azaz? Ya, jadi gini, kalau saya lihat informasi yang diberikan gitu dengan background wajib dengan sertifikat vaksin, ya ini menunjukkan bisa membuktikan bahwa ketidakmampuan ya pemerintah melakukan atau melaksanakan mengawasi PPKM itu sendiri sebetulnya. Loh, ketidakmampuannya di mana? Kan Loh, kalau kita Dia melihat nambah syarat lagi, kan lucu kan? nambah syarat ini demi menjaga sebenarnya. Kalau saya Loh, dengarkan iya, tadi semua ya juga Pak demi Wagub. menjaga, Mbak. Ya. Makanya kalau memang benar-benar mampu, itu yang saya bilang ini pengecualian yang melemahkan kebijakan yang sudah ada. Gitu loh. Boleh ke Ancol asal punya sertifikat. Lah ini kan berarti orang nanti bisa bermobilitas lagi kan? Dari rumah ke Pengecualian Ancolnya. yang melemahkan kebijakan yang sudah ada. Iya, Gimana itu itu loh, Bung ini kan Gilbert? nggak konsisten gitu loh. Nggak Kebijakannya nggak konsisten. katanya. Dengan ada Gini. aturan-aturan sertifikat vaksin ini. Apapun kita melihatnya, saya harus membatasi bahwa kita melihat itu sebagai instrumen untuk menekan mobilitas masyarakat, mendorong masyarakat agar mau divaksin, contohnya Mbak Ida tadi belum mau divaksin dan segala macam. Instrumen ini kita harus dukung begitu, karena kita tidak punya instrumen dan kemudian kita lihat di Perpres
kalau tidak salah itu Perpres 14 2021 Itu tidak dikatakan menyebutkan ada sertifikat, reward, hanya wajib di ada masyarakat harus reward divaksin, dan tidak ada sertifikat. punishment di mana Oke. orang yang tidak divaksin kemudian subsidi sosial berupa KJP segala macam di stop. dihentikan. Nah, Itu ya. Tapi ini menarik, sebentar mungkin tadi disampaikan Nggak ada sertifikat tidak ada di wajib Perpres sertifikat, itu, hanya Pak. wajib vaksin. Kita ya, tidak di bicara Perpres sertifikat. itu. Nah, Saya kita mengatakan bicara sertifikat sertifikat di dalam sudut pandang kami. Karena kami juga sudah PDIP melakukan vaksinasi itu sampai nyari orang ke rumah, nyari ke sekolah. Jadi kita betul-betul berjuang. Dan kita secara pribadi pun saya sudah katakan dipotong puluhan juta per bulan per orang. Dan kemudian kita terjun ke masyarakat segala macam. Artinya kita melihat ini sebagai instrumen untuk mendorong. Nah, data yang tadi kita katakan, kenapa saya katakan begitu? Tanah Abang 447% dan itu bukan penduduk Tanah Abang berarti. Istora Senayan berapa ratus persen saya juga nggak tahu. Artinya ada data yang begitu masif datang ke Jakarta yang bukan penduduk Jakarta yang mesti dibuang. Oke. Untuk kemudian Jakarta dikatakan berapa persen. Itu baik. baru Tanah Abang. Kalau Tanah Adek nggak tahu lagi berapa. Nanti kita akan lanjutkan, kita konfirmasi ke Pak Wagub usai jeda saat lagi di Dua Sisi. Tetaplah bersama kami.